Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih berjumpa lagi bersama saya Saifulingga Jaya Farm Trenggalek. Oke teman-teman ya. Nah, ada kabar baik teman-teman dari kandang Lingga Jaya Farm Trenggalek. Tadi baru datang ke kandang, lah kok bedunduk. Ada rezeki teman-teman. Dombanya beranak tuh. Nah, alhamdulillah dapat rezeki teman-teman. Anak satu, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman ya, untuk mendukung channel Lingga Jaya Farm supaya bisa update terus dan memberikan edukasi peternakan domba dan kambing ke panjenengan semuanya. Oke. Sebelum lanjut, saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini mendapat rezeki yang melimpah, dimudahkan urusannya, dan tentunya dombanya babar merangkar seperti yang kita inginkan. Gitu teman-teman ya. Pada kali ini, video kali ini teman-teman, nah ini kan kita mau apa? Nah, pasti teman-teman bisa nebak sendiri kalau kita hari ini mau bikin pakan teman-teman. Kelanjutannya kemarin ini jungle yang kita giling kemarin ya. Jungle yang saya giling kemarin sebagai protein kasar. Nah, terserat lah enaknya. Lagi warek-warekan. Ini teman-teman ya. Ini adalah jungle giling teman-teman. Yang kita giling kemarin, yang kita selip kemarin. Dan pada kali ini teman-teman, karena tidak punya singkong, singkongnya habis ya, kita masih menggunakan komposisinya seperti kemarin, tapi pre singkong, maksudnya tidak menggunakan singkong giling teman-teman. Seperti apa? Bahan utamanya yaitu jungle giling teman-teman ya. Yang kedua ini saya jelaskan dulu, jungle giling sebagai protein kasar atau serat kasarnya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini sebagai protein yang jelas-jelas protein ini teman-teman ya, bekatul. Lihat, bekatul murah sekali ini, Rp1.500. Saya kemarin minta memilih menire banyak ini teman-teman ya. Ini sebagai protein yang jelas-jelas protein ini teman-teman. Kita menggunakan bekatul sing menire akeh. Ini kemarin nggak salah 1.500 nggak salah ya teman-teman ya. Nah, dong jelas. Oke. Yang kedua kita menggunakan mineral teman-teman. Nih mineral ya, kita menggunakan 2 mineral. Kemarin harganya 8.000, ini yang murah-murahan saja lah, 8.000 ya. Mineral nanti untuk terakhir bro kasih situ. Kemudian ini kita menggunakan sisa silase teman-teman, sisa silase untuk tambahan serat, dan yang jelas vitaminnya sudah meningkat. Nanti akan kita campur di pakan fermentasi kali ini teman-teman ya. Ini ada 1 kresek campurannya, kemarin ada pakcong, ada bekatul, ada slemper jagung dan lain-lain lah. Jadi untuk menambah protein juga bisa. Dan kita menggunakan drum ini teman-teman. Nah, itu probiotiknya teman-teman. Dan yang penting lagi teman-teman ya, kita lihat sebelah sini. Kita sudah membuat ini untuk larutan. Larutannya sudah siap teman-teman ya. Ada kemarin seperti biasa, ada soda kue, ada molase, ada probiotik ya. Itu teman-teman ya. Probiotiknya apa? Sunbiotik, kita menggunakan sunbiotik ya. Dan tentunya air 20 liter. Nah, oke teman-teman, untuk pencampuran ya seperti biasa, untuk mencampur pakan ya panggah. Ini dicampur dulu, untuk bahan kasarnya diler semuanya, kemudian dimasukkan satu persatu, kemudian diaduk dan disiram sama larutan yang itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat seperti apa
tonton terus, jangan skip ya untuk cara pencampurannya. Oke ya teman-teman, langsung saja ini kita mencampur antara bekatul dan janggal jagung ya teman-teman ya, yang sudah digiling. Nah, kita tabur seperti itu. Untuk lapisan kedua kita memakai bekatul ya. Dan untuk takarannya pada pembuatan pakan kali ini perbandingannya 60 30 10. Nah, 60% janggal jagungnya, kemudian 30% bekatulnya, dan kemudian 10% kita memakai silase, apa sih, silase itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk lapisan keduanya, karena ini bahannya kering, ini langsung mau saya siram pakai larutan tadi, yaitu probiotik, kemudian molasses ataupun tetes tebu, kemudian yang sudah dicampur sama soda kue teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu yang namanya soda kue itu itulah teman-teman, bisa pengembang atau vermipan teman-teman kalau di kampung-kampung. Kalau di kampung saya namanya permipan ya. Kalau untuk apa, bahasa kerennya yaitu soda kue. Itu teman-teman ya. Nah, ini proses penyiramannya, karena kita ada mempunyai gembor apa adanya lah gitu ya. Dan kita untuk penyiraman yang kedua kita menggunakan beberapa timba pertukangan ya, yaitu ya kurang lebih 4 liter lah. Nah, ini bisa seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa coba. Dan nanti video ini untuk pencamurannya saya buat full tanpa dipotong ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena teman-teman, karena sangat penting sekali untuk proses pencampurannya itu bagaimana. Nah, ini. Nah, maksudnya mungkin teman-teman yang belum tahu caranya bisa dilihat sampai akhir ya. Untuk cara pencampurannya, mungkin yang manual, masih manual seperti saya, yang peternakannya masih kecil, bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk silasenya ya. Untuk sisa silase kemarin membuat banyak, kemudian dah habis. Jadi sih ya, jangan jadi kemudian saya campurkan. Karena kenapa, ini bahan-bahannya sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ada tepung jagungnya, tepung jagung barang kok ya, yang silasenya. Nah, kenapa saya memakai silase ini sedikit teman-teman ya, karena kita tidak mempunyai tepung singkong ya teman-teman, atau singkong giling ya. Karena dikarenakan kemarin habis, kemudian bahan singkongnya itu sangat mahal, saya punya kepemikiran diganti sama silase yang sudah saya buat kemarin. Nah, karena silase agak basah ya teman-teman ya, kita bisa ditabur lagi memakai sisa bekatul yang tadi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya menggunakan mineral untuk domba ataupun kambing ya. Ini harganya 8.000 kalau di Trenggalek teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan premix, ataupun menggunakan mineral ataupun Mix Master, sebetulnya itu bagus ya teman-teman ya. Tapi kemarin saya beli habis. Adanya yang mahal, kita membuatnya yang murah-murah saja ya teman-teman ya. Nah, gini konsepnya teman-teman, perlu diketahui ya, di YouTube itu sebelah itu kan pembuatan pakannya itu sangat bagus ya teman-teman ya. Saya akui untuk hasilnya itu sangat bagus. Tapi ya, kalau kita membuat pakan dengan bahan-bahan yang mahal, bagus, itu akeh tunggale gitu ya. Maksudnya banyak yang bisa gitu teman-teman ya. Tapi
kalau kita menggunakan membuat pakan tambahan ya teman-teman ya, kemudian yang bahannya sangat murah terus kualitasnya bagus, itulah yang saya inginkan teman-teman. Mungkin teman-teman sebagai peternak domba ataupun kambing yang masih pemula seperti saya, kalau untuk beli pakan yang mahal seperti onggok ataupun kita menggunakan polar ataupun menggunakan CGF, itu kan mahal teman-teman ya. Benar, kandungannya itu sangat bagus, tapi yang tidak bagus itu bikin kantong bolongnya itu loh teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya pengen mengedukasi teman-teman semuanya, mari kita belajar bersama-sama pembuatan pakan yang bahannya sangat murah ya teman-teman ya, kemudian kualitasnya tidak kalah sama bahan-bahan yang mahal teman-teman. Nah kita lihat hasil akhirnya, apakah domba kambing kita mau dan bisa gemuk apa tidak. Nah itu teman-teman ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya, cerita sedikit. Yang diperlukan di pakan tambahan yaitu ya teman-teman perlu diketahui, karena kalau kita full hijauan ataupun serat atau pakcong silase, itu kebutuhan nutrisi pada domba, terutama karbohidrat ya teman-teman ya, itu belum tercukupi teman-teman kalau pada tumbuhan, apalagi kalau cuma rumput-rumput itu aja. Nah itu belum tercukupi ya teman-teman ya, kebutuhan protein dan karbohidrat. Makanya karena alasan tersebut kita harus membuat pakan tambahan teman-teman, biar kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat, kemudian protein itu dapat terpenuhi, kalsium dapat terpenuhi. Kita membuat pakan tambahan seperti ini teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kalau mau dombanya sehat ya itu harus terpenuhi ya. Kalau untuk hijauan ada, kalau untuk karbohidrat, protein itu ada di tumbuhan tertentu. Tapi kalau kita menggunakan tumbuhan tertentu kan enggak 100% itu ya teman-teman ya. Maksudnya enggak 100% setiap hari ya. Nah, misalkan karbohidrat itu teman-teman bisa menggunakan daun singkong, pongkol singkong, itu pokoknya di singkong-singkongan lah. Nah, itu kita pertama kita harus nanam itulah, mecok sinilah, dan pertumbuhannya itu kan sangat lama teman-teman ya. Nah ini kita menggunakan mineral yang kedua, kita menggunakan 2 kilo mineral teman-teman. Nah seperti ini, sudah sebentar dicampur gitu aja untuk kebutuhan mineralnya. Nah teman-teman gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk sebetulnya kalau hijauan bagus, tapi jangan satu jenis teman-teman ya, lebih saran kalau memberikan hijauan. Kalau teman-teman full hijauan loh ya. Kalau teman-teman menggunakan pakan tambahan seperti saya ini, teman-teman bisa hitung apa kebutuhannya, bisa dicatat atau teman-teman bisa membaca di Google ataupun kandungan, katakanlah kandungan bahan ini kandungannya apa saja, kemudian dicampur dengan bahan ini kandungannya apa, kemudian yang ada karbohidratnya itu apa sih. Nah itu bisa dicampur teman-teman. Jadi untuk kebutuhan karbohidratnya atau proteinnya teman-teman bisa ukur pada pakan tambahan tersebut. Katakanlah kalau mau buat penggemukan, teman-teman bisa tinggikan protein, karbohidrat ding ya. Karbohidrat itu biasanya ada pada biji-bijian, misalkan beras, jagung. Nah itu ya, ataupun turunannya, maksudnya turunannya itu seperti bekatul, itu kan turunan dari padi dan beras ya. Yang jelas bekatul masih ada menirnya teman-teman ya. Kalau mau bikin pakan tambahan, kalau membeli
bekatul, pilihlah yang bekatul tersebut banyak menirnya ataupun sisa-sisa beras itu loh, yang kecil-kecil seperti tepung-tepung itu ya. Teman-teman bisa menggunakan bekatul tersebut, karena yang seperti saya bilang tadi ya, sing tak omong nih mau, karbohidrat itu berada pada biji-bijian atau umbi-umbian teman-teman ya. Katakanlah kalau bijian ya tadi jagung, kemudian beras. Nah, kalau jagung itu bisa menggunakan tepung jagung ataupun itulah ya. Kalau umbi-umbian yang karbohidratnya bagus, kita bisa menggunakan singkong ya, ataupun tepung gaplek. Kemudian itulah pokoknya pongkol singkong giling itu kita bisa menggunakan ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman seperti pemula seperti saya ini ya, apalagi ternaknya masih sedikit, kemudian belum hasilnya belum maksimal teman-teman ya, kenapa harus beli yang mahal kalau kita bisa membuat yang murah tapi kualitasnya bagus. Nah itu teman-teman harus bisa harus ngerti hitung-hitungan kebutuhan nutrisi pada domba ataupun kambing, begitu teman-teman ya. Nah kalau mungkin teman-teman menggunakan hijauan seperti saya ini kan sebetulnya juga hijauan, tapi saya rasa hijauan itu bagus sih ya, tapi kandungan nutrisinya itu dah yang kurang teman-teman ya. Karena yang sudah saya ketahui dan saya hitung dan saya lihat selama saya ternak domba ini ya, kalau full hijauan itu mau sih gemuk tapi ya lama teman-teman ya. Kalau teman-teman mau penggemukan bisa dihitung lah ya, kebutuhan protein, kebutuhan karbohidratnya berapa, teman-teman bisa hitung. Nah seperti saya ini kandungan karbohidratnya ada pada bekatul. Nah kemudian proteinnya teman-teman, karena kemarin silasenya kita menggunakan biji keturunan dari kedelai, katakanlah pakai cetrem, kemudian CGF atau sedikit, nah itu bisa untuk tambahan proteinnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian untuk vitaminnya kita menggunakan tadi mineral, kemudian ada vitamin di pakcong yang sudah saya selip kemudian disilase gitu, bisa digunakan teman-teman ya, dan itu ada termasuk kandungan vitaminnya. Kemudian teman-teman untuk protein kasarnya kita kan menggunakan janggut jagung yang digiling teman-teman ya. Nah kita bisa maksimalkan protein pada janggal giling itu kita menggunakan itu loh teman-teman, ragi kue teman-teman ya. Nah itu bisa meningkatkan kandungan protein pada serat kasar kita. Kita minimal ya mempertambah lah. Selain itu kandungan ragi kue ya atau permipan soda kue itu tadi ya teman-teman ya, kita bisa mengurangi kecenderungan kembung teman-teman ya. Ya karena kenapa? Karena netralisir pada rumen di dalam perut itu sangat tinggi sekali kalau kita lengah terhadap penyakit kembung teman-teman ya. Nah teman-teman bisa coba. Kemudian tak kalah pentingnya lagi teman-teman ya, ibaratnya gini, kalau kita manusia sering makan manis-manisan ya, kita pasti akan cepat gemuk kan teman-teman ya. Itulah kita bandingkan saja seperti kita ya, domba ataupun kambing itu bisa kita bandingkan dengan diri kita sendiri teman-teman. Kalau kita gemuk karena makan yang manis-manis, yang jelas domba ataupun kambing ataupun sapi yang jelas ruminansia itu bisa gemuk kalau kadar gulanya tinggi teman-teman. Nah itu ya
kadar gula atau ataupun turunannya, katakanlah kita bisa menggunakan gula merah bagus, gula aren bagus, gula pasir bagus, air nira bagus teman-teman ya, tapi bahan-bahan tersebut bisa membuat kantong kita bolong teman-teman ya. Maksudnya bahan-bahan tersebut mahal ya teman-teman ya. Makanya saya sarankan buat teman-teman semuanya menggunakan itu loh teman-teman, molasses ataupun molase ataupun tetes tebu kalau di daerah saya namanya ya. Untuk harga 12.000 kita bisa mendapatkan 1,5 liter tetes tebu teman-teman ya. Kalau teman-teman datang langsung ke pabriknya itu 15 liter itu dengan harga 80.000 teman-teman. Itu mendapatkan 15 liter ya, pokoknya 1 galon lah, 1 galon mineral itu kalau nggak salah 80.000, kalau di bakul maksudnya di penjual atau yang tengkulak itu dapat harga 100.000 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau pesan atau minta tolong belikan, mungkin di daerah teman-teman itu belum ada ataupun mahal harga tetes tebu, teman-teman bisa japri saya ataupun inbox minta tolong belikan, dan nanti teman-teman bisa ambil di agen, maksudnya saya bisa dimintai tolong untuk membelikan ya teman-teman ya, tanpa membati, maksudnya tanpa mencari laba, tapi syaratnya ketika saya longgar ataupun jalan ke sana terus kirimnya tidak ke susu, itu saya bisa bantu teman-teman. Mungkin teman-teman yang jauh dari pabrik gula ya, teman-teman mungkin mahal lah ya. Kalau kemarin dapat info di seputaran Sumatera ataupun di Banten itu 1,5 liter tetes tebu ya, kalau nggak salah itu dapat harga 30.000 teman-teman. Nah itu mahal ya, itu bisa dikatakan mahal untuk kandungan gula ataupun turunannya, maksudnya sisa-sisa limbah dari pabrik tebu itu sangat mahal teman-teman ya kalau harga segitu. Kalau di sini saja 1,5 liter itu ya tadi 12.000, 10.000 itu sudah dapat 1,5 liter teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita membuat pakan tambahan kali ini, alhamdulillah kita bisa mendapatkan 2 drum atau 2 tong ya teman-teman ya. Yang pertama tadi tong 150 liter, dan yang ini yang kedua ada 100 liter. Jadi kita mempunyai pakan sebanyak kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 150 dan 100, jadi 250 liter. Nah itu teman-teman ya, ini untuk pakan tambahan, dan ini mau saya simpan minimal ya teman-teman ya, itu untuk memaksimalkan fermentasi ataupun pengembangan protein pada janggal jagung atau ngempuk nih janggal jagung itu selama minimal ya, itu selama 21 hari teman-teman ya, biar maksimal. Bisa kalau 2 minggu saja bisa, tapi untuk bahan-bahannya ataupun kandungannya itu sangat kurang teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita bikin seperti ini pasti ada alasannya loh ya. Untuk bahan pakan tambahan itu loh ya. Nah ini seperti ini teman-teman, untuk cara masukkan saya menggunakan ember ya, seperti ini, diituk. Nah jadinya nanti seperti yang sering saya upload di channel Lingga Jaya Farm Trenggalek ini, pakannya yaitu janggal jagung yang sebelumnya loh ya. Yang sebelumnya ini yang saya menggunakan janggal jagung, bekatul, kemudian tepung gaplek, tapi dikit teman-teman ya, untuk tambahan karbohidrat sebetulnya. Oke teman-teman, kalau untuk
jatuh harganya ya, jatuh harganya saya kemarin dapat bekatul itu 1 kilo 1.500, ke 1.500 itu kemarin 40 kilo ya teman-teman ya. 40 kilo dikali 1.500 jadi 60.000 teman-teman. 60.000 untuk bekatulnya, untuk bekatulnya loh ya. Untuk mineralnya kita katakanlah 20.000. Kemudian apa ya, untuk jungle jagungnya itu minta. Kemudian tadi 60.000 tambah 20 80.000, 80.000 untuk ongkosnya katakanlah 100.000 teman-teman ya. 100.000 itu 100.000 dibagi, ini kan beratnya kalau nggak salah 2 kintal teman-teman ya. Jadi iya 500 rupiah loh ya. 500 rupiah kita bisa per kilonya, jatuhnya 500 rupiah kurang ini teman-teman ya. Nah ini teman, katakanlah 500 rupiah kurang lah ya. Ini teman-teman 400-an. Nah 400 rupiah. Pokoknya maksimal tidak sampai 500 rupiah teman-teman untuk bahan ketemu ongkosnya teman-teman per kilo loh ya. Ini sudah potong bensin, sudah potong molasses ataupun tenaga ya, namanya kita ngarit loh ya. Dijualin ngarit seperti ini ya, begitu teman-teman. Teman-teman bisa coba nanti kalau mau datang langsung ke kandang, monggo langsung datang ke Lingga Jaya Farm Trenggalek yang alamatnya di Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Oke, terima kasih, cukup sekian. Ini untuk proses pemakingan, kita lanjut di proses selanjutnya teman-teman. Yang jelas ini tambah minimal 21 hari ya. Oke. Oke, itulah teman-teman, kita hari ini bisa mendapatkan 2 drum, 2 tong untuk pakan, cabang pakan kita ya, untuk cadangan pakan di Lingga Jaya Farm Trenggalek. Ini, oh ya, untuk perbandingan campuran pada pembuatan pakan kali ini ya, yaitu 60% jungle jagung ya teman-teman ya, kemudian 20% bekatul, dan 20% lagi sisa silase teman-teman ya. Itu saja. Kemudian ditambah mineral yang harganya sangat murah dari 8.000 rupiah, cukup lah ya untuk memenuhi, insya Allah untuk memenuhi kebutuhan pada domba sudah cukup. Kita mencari bahan-bahan yang murah. Karena kenapa, kalau kita membuat pakan yang kualitas bagus tapi bahannya mahal, itu semua peternak itu bisa teman-teman ya. Kalau kita menggunakan ini, kita menggunakan metode ini, mencari bahan semurah-murahnya, untuk kualitas kita cari sebaik-baiknya teman-teman ya. Jadi tidak menguras kantong peternak. Teman-teman ya. Nah, itu pada video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.